mohon dilihat kembali gitu ya, seperti misalnya standar 2, elemen penilaian 3, orientasi umum dan khusus diimplementasikan dengan diikuti oleh seluruh staf, ya kan, dan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jadi kalau ingin nilai sempurna itu dikerjakan, kemudian dievaluasi. Contoh misalnya pada saat orientasi apa yang sudah didapat oleh teman-teman, kemudian dievaluasi. Kemudian hasil evaluasinya itu ditindaklanjuti dengan mau diapakan ini staf ini. Jadi harus ada mode-mode seperti itu. Samalah dengan di KAS. Jadi jangan sampai nanti ada kalimat, nggak ada dok yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjutin. Ya mesti. Karena belum dilaksanakan ya seolah-olah stafnya sudah bagus semua. Padahal kalau kita coba laksanakan, ya kan kita coba evaluasi, pasti nanti ada unsur yang harus ditindaklanjutin. Sama persis dengan akreditasi staf. Itu tentang SSMMI 2, tentang apa tadi? Orientasi umum dan orientasi khusus. Dan lanjut ke SSMMI 3, standar 3, itu tentang kompetensi dan karir staf. Nah, sama. Tadi kan diawali dengan rekrutmen. Kemudian masuk yang kedua adalah orientasi umum dan orientasi khusus. Nah, yang ini, yang ketiga adalah kompetensi dan karir staf. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 tadi belum dilaksanakan, ya kan, maka menindaklanjutin yang MMI 3-nya juga agak kesulitan gitu loh. Ya kan? Jadi bagaimana mengukur kompetensi masing-masing staf kalau yang pertama tadi rekrutmennya, kemudian belum di mapping stafnya ini termasuk kriteria yang mana lah. Terus nanti kompetensinya dan karir stafnya seperti apa? Akan menurut saya ini agak sulit untuk dilaksanakan. Maka diawali dulu dari SSMMI 2-nya harus tuntas, maka kompetensi dan karir staf insya Allah juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, prinsipnya rumah sakit mengembangkan kompetensi dan karir staf sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau di KAS kan mesti rumah sakit mengembangkan kompetensi dan karir staf, itu di SNAR. Nah, di syariah itu cuman pengembangannya itu disesuaikan dengan prinsip syariah. Nah, ngomong-ngomong prinsip syariah tadi, ya kembali ke yang tadi. Jadi ada A sampai H tadi harus dimasukkan ke dalam setiap prinsip pengembangan. Maksud dan tujuan, pengelolaan pengembangan staf diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir staf menggunakan prinsip syariah. Untuk penentuan jenjang karir perawat rumah sakit syariah sesuai buku pedoman standar pelayanan keperawatan rumah sakit syariah. Jadi karena Mukisi juga sudah mengeluarkan buku pendamping ya, buku penunjang yang terakhir itu adalah tentang pedoman standar pelayanan keperawatan syariah dan komite keperawatan syariah, maka khusus untuk jenjang karir perawat itu harus memasukkan unsur-unsur syariah, ya kan, dalam proses penentuan jenjang karirnya. Katakanlah kalau di SNAR ada PK1, ada PK2, nilai-nilai seperti itu. Nah, terus dimasukkan juga nilai-nilai syariah, ditentukan kalau nilai-nilai syariah PK1 itu apa saja, nilai-nilai syariah PK2 itu apa saja, itu harus dimasukkan juga. Jadi sehingga benar-benar sertifikasi syariah ini adalah sebagai penyempurna dari akreditasi SNAR. Ya, pada saat di elemen penilaian MMI 3 ini yang perlu diperhatikan betul adalah proses kredensial dan rekredensial dengan menambahkan prinsip syariah.
Ya, khusus untuk perawat ya, apa namanya, mengacu kepada pedoman standar pelayanan keperawatan rumah sakit syariah. Khusus untuk yang lainnya sama dengan SNAR, ya kan, tapi apa namanya, memasukkan unsur-unsur syariah tadi. Ya, contohnya di SSMMI 3 DP1 misalnya, proses pengembangan kompetensi staf dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Maka yang ditelusur kebijakan, sudah ada tadi kompetensi yang sesuai syariah. Kalau belum ya dibuat, ya kan, tadi apa yang kompetensi sesuai syariahnya. Tadi saya contohkan kalau perawat PK1, PK2, tapi ada unsur-unsur syariahnya. Kalau memperawat seperti apa, sehingga ada jenjang karir. Ya kan, tadi saya sebutkan misalnya manajer harus hafal berapa surat, kemudian apa ya namanya, wakil manajer atau apa, atau di bawahnya itu apa namanya, kepala seksi atau apa segala macamnya, itu harus berapa. Kalau staff harus gimana nilai-nilainya, sehingga teman-teman SDI, di pengelola SDI di mana, di Namira ini benar-benar dituntut developmentnya, improvisasinya untuk memasukkan tata nilai syariah ke dalam yang sudah terdapat dalam SNAR. Ya, ini misalnya dokumentasinya dilihat, SPO dan implementasi pengembangan kompetensi staf sesuai prinsip syariah. Nah, ketika di elemen penilaiannya ada SPO seperti ini misalnya, teman-teman kan sama kan? Jadi apa namanya, surveyor nanti atau asesor nanti tidak melihat SPL-nya saja, sampai kepada bukti-bukti implementasinya. Yang kedua misalnya dari elemen penilaian kedua, proses kredensial dan re-kredensial sesuai prinsip syariah. Nah, ada SPO-nya. Nah, supaya tidak double dokumen, maka dengan akreditasi SNAR ya, maka sebenarnya satu dokumen seperti yang pernah saya dengar YouTube-nya Dr. Burhan ya, bahwa kita menyelesaikannya itu kayak ini sambil menyelam minum air atau apa namanya 2-3 pulau terlampaui itu loh. Jadi satu dokumen, tapi itu diperuntukkan untuk SNAR dan juga bisa diperuntukkan untuk sertifikat syariah. Jadi satu dokumen aja, tapi dilengkapi. Membuat SPO-nya juga, membuat kredensialnya, SPO-nya itu juga sesuai dengan prinsip syariah. Jadi satu dokumen aja. Jadi ketika kita sudah membuat yang prinsip syariah dengan tidak menyimpang dari tata aturan yang sudah diatur oleh SNAR, insya Allah kita lebih nyaman bekerjanya. Gitu. Bukan kalau SNAR saya pakai yang ini, kalau syariah saya pakai yang ini. Bukan seperti itu. Jadi satu dokumen saja. Kemudian kredensial syariah. Kredensial syariah dilaksanakan oleh komite syariah. Nah itu tadi kenapa anggota komite itu harus dari berbagai profesi. Karena apa? Kalau kita melakukan kredensial terhadap perawat, tidak ada unsur perawatnya di situ, tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Itu. Nah, kredensial berupa pemberian rekomendasi kepada staf yang telah lulus mengikuti mandatory training yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial bekerjasama dengan bagian SDI atau mungkin bagian dari Bina Rohani. Rekomendasi akan diterbitkan setelah staf mengikuti mandatory training dengan hasil post test nilai 80. Ini ada. Jadi nanti kalau asesor nanya mana buktinya bahwa sudah ada rekomendasi terhadap masing-masing karyawan. Nah, nilai tesnya juga harus disampaikan, nilai post testnya. Nah, bila didapatin staf mendapatkan nilai post test di bawah 80, maka dilakukan drill khusus dan dinilai kembali. Kayak remedi lah kalau di sekolah itu. Remedi, nah, tapi dengan santai, dengan nyaman, sehingga antara manajemen SDI di situ dengan seluruh staf itu lebih erat lagi.
tujuannya hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Ya kan, kalau sudah kita bekerja sesuai dengan prinsip syariah, insya Allah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, keberkahan akan muncul di rumah sakit Namira. Insya Allah seperti itu. Ini materi kredensial. Nah, samakan dengan yang tadi, ya kan? Ada maqasidus syariah, ada bimbingan sholat pasien, ada bimbingan doa, kan ini saja kan? Bimbingan toharo, bimbingan talqin. Nah, ini bagaimana caranya Pokja SDI ini, Pokja MMI ini melaksanakan seluruh tugasnya, satu tugas, tapi untuk persiapan sertifikasi syariah dan juga untuk pertanggungjawaban akreditasi. Jadi nggak ada yang bertentangan. Bimbingan talqin, bimbingan hijab pasien, dan seterusnya. Nah, ini untuk seluruh karyawan tentunya, mulai dari driver, cleaning service, kemudian security, terus sampai yang lain-lain. Itu teman-teman, jadi materi kredensialnya harus mengikuti apa yang sudah dimaksudkan di sini. Jangan hanya ada materi Islami, tetapi pada saat ditelusur bimbingan doa pre-operasi belum pernah belum pernah disampaikan. Bimbingan toharo belum pernah disampaikan. Nah, nanti kan asesor kan bisa telusur, nyoba satu orang, misalnya seorang driver atau seorang security untuk melakukan toharo, ya kan? Nah, kalau misalnya untuk perawat biasanya udah canggih ini, bagaimana tayamum, bagaimana, karena perawat berhubungan langsung dengan pasien dan harus bisa menyampaikan bimbingan itu kepada pasien. Nah, kalau yang lain-lain kayak di internal, di admin, tentunya harus bisa melaksanakan toharoh sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Sampai ke pemulasaran jenazah. Nah, pemulasaran jenazah untuk keseluruhan itu asal tahu ya, jadi diketahui. Tapi khusus untuk bina rohani atau petugas khusus jenazah, yang ini memang harus mendalam dari sisi pemulasaran jenazah. Ini ada tata laksana kredensial. Seperti ini ya, mulai dari komite syariah, subkomite kredensial mengajukan usulan kredensial syariah. Usulan kredensial syariah didisposisi ke SDI. Ini mengusulkan kepada direksi, diusulkan, kemudian direksi akan disposisi ke SDI dan komite syariah untuk pelaksanaan mandatory training. Pelaksanaan mandatory training dilakukan oleh SDI dengan fasilitator dari subkomite kredensialing. Kemudian hasil post-testnya ada nilai minimalnya 80. Komite syariah menerbitkan rekomendasi berdasarkan sertifikat masing-masing orang itu. Kemudian rekomendasi dan sertifikat menjadi bukti kompetensi staf. Ya kan? Nah, jadi ini nanti nilainya seperti apa, mau dimasukkan menjadi bagian dari KPI, monggo terserah manajemen rumah sakit Islam Namira. Itu. Kemudian yang elemen ketiga, proses pengelolaan jenjang karir staf dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Regulasinya sama prosedur pengelolaan karir staf. Jadi tadi saya sudah sampaikan. Jadi sama dengan regulasi dari SNAR ditambah dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dimasukkan. Kemudian implementasinya ya sama dengan yang di SNAR, tetapi tetap melakukan jenjang karir sesuai dengan prinsip syariah. Oke, jadi SSMMI 3 udah. Sekarang lanjut ke SSMMI 4. Nah, ini adalah Key Performance Indicator. Nah, bagaimana bisa membuat KPI kalau yang SSMMI 2-nya belum tuntas, 3-nya belum tuntas? Maka nggak akan muncul Key Performance Indicatornya. Atau kalaupun muncul, pasti copy paste. Begitu copy paste saja, maka tidak bisa dilaksanakan di dalam. Bingung, nggak keluar itu angka-angkanya. Nah,
Kalau manajemen SDI di situ sudah memulai dari bagaimana rekrutmen, orientasi, kemudian bagaimana tadi apa namanya penjenjangan, ya kan. Nah, maka berikutnya akan terpola bagaimana membuat key performance indikator bagi modal insan. Penilaian kinerja staf. Pertama, rumah sakit memiliki kebijakan tentang penilaian staf. Sama ya, di KAS, di SNAR juga seperti itu. Ya kan, tapi memasukkan kebijakan-kebijakan tentang syariahnya. KPI, Key Performance Indicator atau SPM, standar pelayanan minimal yang ada, ditambahkan penilaian untuk mengukur kinerja Islami. Nah, sekali lagi, masuklah kinerja-kinerja syariah di situ. Kinerja Islami, misalnya kinerja Islam bersumber dari mutu wajib dan SPM syariah. Teman-teman, mohon maaf, teman-teman di manajemen SDI, tolong dong, jadi kan ini jelas, kinerja Islami bersumber dari mutu wajib dan SPM syariah. Ini dipahamin betul, ada 3 mutu wajib, dan sekarang tadi pada saat tahun 2018 tahun 2019 kemarin kita datang SPM itu hanya 8, sekarang menjadi 9 ditambah dengan akad. Itu tolong dipahami betul sehingga bagaimana bisa melakukan membuat KPI kalau mutu wajib nggak paham, standar pelayanan minimal nggak paham. Nah, kalau itu sudah ada, maka akan ada kinerja-kinerja mutu yang syariah yang bisa kita keluarkan dalam bentuk indikator-indikator. Kinerja Islami sebagai upaya peningkatan akidah, ibadah, atau muamalah. Rumah sakit dapat memilih sesuai dengan kemampu laksanaan rumah sakit. Ya, tetapi pesannya yang khusus untuk mutu wajib itu tidak ada pilihan, semua harus mampu. Sedangkan SPM yang 9, ya boleh ada yang masih belum, tapi sebagian besar SPM itu sudah bisa dilaksanakan di rumah sakit syariah. Yang keempat, hasil kinerja Islami menjadi indikator dalam pemberian reward. Nah, saya katakan tadi, ya kan? Jadi mulai dari rekrutmen, kemudian orientasi, kemudian penjenjangan karir sampai ke KPI, itu nanti ada kaitannya dengan remunerasi atau insentif. Nanti ditanya ini sama surveyor atau asesor, di mana ini manfaat dari KPI syariah masing-masing karyawan terhadap insentif atau remunerasi. Kan sama, artinya kita melaksanakan sertifikasi syariah, otomatis kita menjalankan juga akreditasi SNAR. Itu teman-teman semua. Jadi dalam SSM 4 ini, rumah sakit memiliki tata kelola modal insani secara syariah dalam penentuan KPI, penilaian kinerja dan sistem imbalan dan sanksi. Ya, ada hubungannya dengan reward dan punishment tentunya. Oke, nah seperti ini elemen penilaiannya. Rumah sakit menyelenggarakan aktivitas penerapan nilai-nilai Islami bagi pegawai. Regulasinya ya seperti yang tadi, kebijakan penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas penerapan Islami. Tapi dokumentasinya jadwal penyelenggaraan aktivitas penerapan nilai-nilai Islami dan pelaporannya. Bisa dipahami nih teman-teman? Jadi kalau saya sudah mendapatkan jadwal penyelenggaraan aktivitas penerapan nilai-nilai Islami, yakin bahwa proses menuju syariah di Rumah Sakit Islam Namira sudah nampak kelihatan gitu. Tapi kalau jadwal nggak ada nantinya, apalagi laporan aktivitasnya, membuat jadwalnya aja bingung gitu. Nah, bagaimana nggak bingung? Karena memang dari tadi di 2 dan 3-nya, 1, 2, dan 3-nya belum tuntas. Seperti itu. Iya. Di laporan aktivitasnya contohnya. Kemudian ini, elemen penilaian kedua dari SSMMI keempat. KPI umum dan khusus berbasis pada aktivitas yang relevan dengan konsep maqasidus syariah. Nah, jadi teman-teman minimal
dari 5 makosidus syariah itu ada masing-masing satu aja KPI umum dan khususnya. Berarti sudah ada 5 atau 10 kalau umumnya gimana, khususnya seperti apa. Tapi basis apa namanya membuatnya, menyusunnya itu kan kembali kepada konsep makosidus syariah yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ada 5. Ibtul din, ibtul nafas, ibtul akal, ibtul mal, kemudian itu nasal. Nah, itu masing-masing itu punya KPI misalnya, itu akan jauh lebih bagus. Itu seperti itu. Tapi pada saat penilaian, asal sudah bisa menunjukkan 1 atau 2 KPI umum dan khusus, mungkin sudah oke. Tapi bukan berhenti di situ. Kita tetap meningkatkan kemampuan kita, proses belajar kita, agar rumah sakit itu menggelinding menjadi rumah sakit yang benar-benar syariah nantinya, itu adalah dimulai dari bagaimana SDI dikelola secara syariah. Maka di situ ada SPO, penilaian kinerja pegawai dan implementasi KPI sesuai prinsip syariah. Nanti pada saat telusurnya tidak hanya melihat SPO-nya, pasti akan dilihat nanti bukti pelaksanaannya seperti apa. Yang ketiga, elemen penilaian yang ketiga dari SSMMI 4. Proses penilaian kinerja staf dikelola sesuai prinsip syariah. Nah, ini ada bukti implementasinya. Kalau tadi SPO bagaimana melakukan penilaian, nah ini adalah bukti implementasinya. Bukti implementasi penilaian kinerja staf sesuai prinsip syariah dimasukkan ke dalam file kepegawaian. Nah, ini yang juga akan dihubungkan dengan tadi reward dan punishment tadi. Nah, ini contoh-contohnya dari Sultan Agung. Kemudian elemen penilaian keempat dari SSMMI keempat, sistem imbalan dan sanksi. Kan urut teman-teman, mulai dari SPO-nya, kemudian dokumentasi pelaksanaannya, baru dihubungkan dengan sistem imbalan. Jadi enak, urut. Ya, nggak mungkin saya bisa menilai yang keempat ini 10, kalau yang satu, elemen dari 1, 2, 3-nya belum 10. Gitu loh. Ya, sistem imbalan dan sanksi dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Pedoman sistem imbalannya seperti apa, kemudian bukti implementasi sistem reward and punishment sesuai prinsip syariah. Dan itu sudah harus dimulai. Itu seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, sampai di SSMMI 4 dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, teman-teman, lewat Dr. Awan. Baik, mungkin dari tim Pokja SSMI. Halo. Halo, halo. 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 Halo, halo, ya Pak Dokter. Halo. Halo. Baik Pak Dokter. Terima kasih. Ya, saya ini halo, nggak ya, dengar. Ya, halo. Halo. Pak Dokter Awan dengar? Ya, dengar. Nggak jelas suaranya. Mari. Terima kasih. Ada beberapa Mohon maaf, Pak Dodi. tentang ini akreditasi syariah dari Pokja SSMMI. Ya. Yang pertama ini ada tentang orientasinya Pak Dokter, orientasi rumah sakit syariah. Ada pengenalan yang baru ini, pengenalan tentang makosidus syariah dan komunikasi Islami. Kita sudah kemarin pernah melakukan mandatory training, cuma yang 2 ini kan belum ada Pak Dokter, belum pernah kita materinya belum punya dan belum pernah kita lakukan. Nah, ininya. Terus yang kedua tentang kredensial. Kredensial itu kita sudah lakukan terutama di bagian keperawatan medis, sudah lakukan kredensial di
KARS, SNARS itu sudah kita lakukan. Cuma di sini kan kalau di syariah itu ada materi yang harus kita ini tambah materi tentang syariahnya, fikihnya. Apakah kita dengan dokumen yang sudah ada, dokumen kredensial yang sudah ada, apakah yang bersangkutan harus kita kredensial ulang, Pak Dokter? Yang ininya tentang standar syariahnya. Ya. Nah, mungkin itu dulu Pak Dokter, dua itu dulu. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama tentang mandatory training yang belum memasukkan materi konstitusi syariah, terus apa lagi satunya tadi? Komunikasi Islami, Pak Dokter. Komunikasi Islami itu nggak bisa ditawar, Ya. harus dilaksanakan dong. Itu seperti itu. Jadi kan kalau sebelumnya memang untuk materi ini belum dilakukan, tolong segera dilakukan. Apalagi sekarang sudah bisa pakai daring, akan lebih mudah ya. Lebih mudah, pakai daring juga boleh, tapi semuanya harus ada bukti-buktinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang kredensial, tadi kita melakukan sesuatu untuk melaksanakan dua sistem akreditasi ini. Jadi tujuannya adalah peningkatan mutu kedua-duanya. Kalau sebelumnya sudah ada credentialing yang versi KAS, credentialing perawat versi KAS, ya kan, berarti kan belum memasukkan unsur-unsur syariahnya kepada credentialing perawat, katakan khusus untuk perawat, ada contohnya adalah perawat yang paling memungkinkan misalnya. Maka segera dilakukan ulang, tidak secara keseluruhan, misalnya dari credentialing yang sudah dari KAS sudah oke, tinggal menambah aja adendum. Tapi tetap dilakukan untuk seluruh perawat gitu. Jadi kan yang diminta nanti buktinya bukti credentialing bersesuaian dengan prinsip syariat itu sudah dilakukan atau tidak. Walaupun Pak Dodi sudah menyiapkan kebijakannya, kemudian SPO-nya, sudah semuanya. Tapi ketika ditanya mana bukti credentialing prinsip syariahnya, pasti kesulitan. Nah, artinya kalau mau seperti apa, kalau seperti itu berarti kan belum secara secara menyeluruh terintegrasi ke dalam diri manajemen SDI tentang kesyariahan. Justru kalau menurut saya, Mas Dodi, ketika kita sudah melakukan credentialing secara syariah, rekrutmen secara syariah, orientasi secara syariah, kemudian membuat jenjang karir secara syariah sampai ke yang 4 tadi, membuat KPI syariah, itu otomatis kita melaksanakan apa yang ada di SNAR. Sebaliknya, kalau ansih SNAR belum tentu masuk di situ syariah. Tapi kalau syariah kita lakukan, ya kan, persis SNAR, tapi ada unsur-unsur prinsip syariah yang ada di dalamnya. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih. Untuk ini tim kredensial, kalau di KARS yang kita tahu, kalau tim di kredensial itu harus mempunyai sertifikasi sendiri. Apakah yang buat kredensial di ini standar syariah ini kita cukup memakai anggota komite syariah saja, Pak Dokter? Betul, Mas. Jadi tadi yang kredensial yang dari KARS itu juga masuk di dalamnya. Kan ada re-kredensialing toh, ya kan? Ada semacam diulang gitu, kemudian ditambah dengan anggota komite syariah, sehingga ada unsur syariah di dalamnya, kan seperti itu, ya kan? Jadi nggak perlu ada harus sertifikat khusus, itu nggak perlu kalau syariah. Oh iya. Tapi di komite syariah sendiri kan ada sub komite kredensialing, nah itu nanti yang ikut serta dalam re-kredensialing syariah di seluruh karyawan. Ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Ya, oke. Ada pertanyaan lainnya? Ada dari teman-teman? Belum ada dari teman-teman ini, Pak Dokter. Oke, berarti lanjut ke SSMMI kelima ya. Ya. Nah, ini agak
Ini agak berbeda dengan yang 1 sampai 4 tadi. Kalau 1 sampai 4 tadi kan harus terintegrasi. Begitu masuk ke SMMI 5 adalah secara khusus dia menyebutkan kode etik dokter rumah sakit syariah. Ya. Nah, pada saat rekrutmen dokter segala macamnya, dokter umum, dokter spesialis, tentu dilakukan sesuai prinsip syariah tadi 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, pada saat membahas masalah kode etik dokter rumah sakit syariah, tentu kita berpedoman kepada kode etik dokter rumah sakit syariah yang sudah dikeluarkan oleh Mukisi. Begitu, sehingga kalau kita baca maksud dan tujuannya adalah rumah sakit memiliki serangkaian prinsip-prinsip akidah, syariah, dan akhlak Islam sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan kedokteran, sehingga tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dengan senantiasa mematuhi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bedanya dengan apa? Dengan kode etik dokter yang dikeluarkan oleh IDI, itu ada unsur-unsur syariah Islam di dalamnya. Nah, dalam elemen penilaiannya, kode etik dokter rumah sakit syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit. Nah, itu tinggal seperti yang lain-lain kan ya, memberlakukan buku kode etik itu di rumah sakit Namira yang oleh direktur. Kemudian kode etik dokter rumah sakit syariah diimplementasikan dalam pelayanan kedokteran di rumah sakit. Nah, pada saat yang kedua ini tentu itu harus ada bukti-bukti, harus ada bukti-bukti implementasinya. Itu seperti itu. Bagaimana dokter melakukan pelayanan tidak keluar dari aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari prinsip akidahnya, prinsip syariahnya, dan prinsip akhlaknya. Seperti itu, teman-teman. Ini elemen penilaian SSMMI 5 EP1. Pimpinan rumah telusurnya pimpinan rumah sakit memberlakukan kode etik. Jadi dia seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Winda tadi, Dr. Winda memberlakukan kode etik rumah sakit oleh direktur. Mau disalin kayak mau cuman SK kemudian bukunya tetap ya monggo terserah di internal Namira. Kemudian dokumentasinya adalah bukti sosialisasi kode etik dokter. Kalau tadi di SMMO Dr. Winda belum melakukan sosialisasi kode etik rumah sakit. Nah, ini kan bisa dibersamakan bukti sosialisasi kode etik rumah sakit dan kode etik dokter syariah. Jadi nanti dokter spesialisnya agak gimana gitu ya kalau sosialisasi kode etik rumah sakit sendiri, nanti kode etik dokter sendiri. Jadi kepinginnya itu yang simple, tapi satu pelaksanaan, tapi bisa membuat dua bukti. Ini bukunya, ya, bagaimana kita ketahui semua. Ini contoh sosialisasi ya, contoh sosialisasinya ada ada bukti absensi, ada bukti materinya, materi sosialisasi, termasuk dokumen foto pas saat sosialisasi. Kan sama ya Mas Dodi, sama kan dengan KAS, itu seperti itu. Nah, untuk elemen penilaian yang kedua, kode etik dokter rumah sakit syariah diimplementasikan dalam pelayanan dokter di rumah sakit. Ini butuh dokumen, bukti elementasi kode etik dokter di rumah sakit syariah dalam pelayanan, butuh panduan. Bagaimana cara dokter menyapa pasien, bagaimana cara bukti bahwa menjaga akidah, menjaga syariah, ya. Bahwa dokter itu membaca basmalah sebelum tindakan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kan kode etiknya itu kan diimplementasikan dalam pelayanan sehari-hari. Oke. Ini contohnya kewajiban dokter terhadap pasien. Kan ada itu kan
Kewajiban apa saja? Nah, itu bentuk implementasinya itu yang dicoba dicari datanya, bagaimana dokter melakukan itu, kemudian ada yang melakukan dokumentasi. Yang keenam, standar syariah manajemen modal insani keenam itu adalah pedoman perilaku perawat. Ini baru. Yang versi dulu kan belum ada. Dulu hanya kode etik rumah sakit, kode etik dokter. Nah, karena perawat sudah mendapatkan undang-undang keperawatan sudah ada dan PPNI pusat sudah mengeluarkan kode etik perawat, maka ada pedoman perilaku perawat secara syariah. Ya. Bukunya sudah dikeluarkan juga dari Mukisi. Jadi satu, misalnya rumah sakit menerapkan pedoman perilaku perawat di rumah sakit syariah. Maksud dan tujuannya, rumah sakit memiliki serangkaian prinsip-prinsip akidah, syariah, akhlak. Kan sama kan dengan dokter tadi. Jadi tidak ada penyimpangan terhadap akidah, syariah, dan akhlak dalam penyelenggaraan pengelolaan keperawatan, mestinya ini salah. Kalau tadi pelayan kedokteran, ini pelayan keperawatan, sehingga tugas dan tanggung jawab dirasakan semaksimal mungkin. Ya, ada elemen penilaiannya. Ya, elemen penilaiannya ini 6.1 adalah pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah diberlakukan. Ini kan mudah kan Mas, sama dengan yang tadi. Hanya membuat SK pemberlakuan pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah. Bukunya sudah ada. Ya, kemudian dibuktikan dengan sosialisasi pedoman perawat. Kalau tadi dokter, contohnya dengan sosialisasi dokter, dengan materinya, materi sosialisasi ini juga sama. Nanti di keperawatan juga seperti itu. Materi yang disosialisasikan seperti apa, harus ada. Ya kan? Itu seperti itu. Nah, ini kan bukunya, ini insya Allah sudah dapat lah. Ya, pada saat Pak Utun sama Mas Awan ke Jakarta, ini kan sudah dibeli ya. Belinya berapa Dok Awan? Beli banyak apa beli satu? Kemudian di copy. Banyak, Dok, banyak. Banyak dikasih gratis ya, dari Sultan Agung. Oke. Jadi ini aja tinggal di SK-kan, meng-SK-kan buku itu gitu. Ya. Ditulis ulang juga nggak apa-apa, nggak ditulis ulang juga nggak apa-apa. Yang penting dibuktikan bahwa di Namira ada buku itu gitu. Iya. Sudah diwakafkan dokter. Ini contoh di mana? Di Sultan Agung ini ada seminar pelayanan keperawatan syariah. Boleh kalau di situ contohnya seperti tadi sosialisasi kode etik dokter ke dokter, sosialisasi kode etik rumah sakit ke dokter dan seluruh sivitas rumah sakit. Tapi khusus untuk perawat dan dokter ada kode etiknya, yaitu khusus untuk sosialisasi yang perawat ke perawat, yang dokter ke dokter. Tapi kode etik rumah sakit menyeluruh. Itu pedoman politik syariah. Nah itu rumah sakit Sultan Agung contohnya ada. Nah ini elemen penilaian yang kedua, pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah diimplementasikan dalam pelayanan perawat di rumah sakit. Jadi Mas Dodi tidak hanya sekedar tadi sosialisasi, ada fotonya, udah selesai. Tidak, di elemen penilaian yang kedua ini justru implementasinya. Ya kan, implementasi pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah dalam pelayanan keperawatan. Nanti telusurnya lewat wawancaranya. Benar enggak? Bagaimana cara perawat melakukan setelah disosialisasikan, kemudian perawat paham terhadap perilaku perawat dalam rumah sakit syariah, kemudian ada wawancara. Ini contohnya evaluasi implementasi perilaku perawat. Evaluasi perilaku perawat syariah. Ada contohnya. Itu seperti itu. Ada rapotnya. Ya. Nah, itu tinggal di ATM aja gitu. Tapi terus harus disosialisasikan dulu. Kemudian baru dilakukan evaluasi. Kalau misalnya perawat tidak pernah mendapatkan sosialisasi kemudian langsung ada evaluasi, ya perawatnya juga nggak mau dong.
nggak bersedia. Nah, ini seperti di mana? Di Sultan Agung ini ada grade, ada nilai 41 sampai 45 sangat baik, 34 sampai 40 baik, dan seterusnya. Nah, ini nanti kan ada kaitannya dengan yang tadi, dengan apa namanya KPI. KPI ada kaitannya dengan apa reward dan punishment, kan gitu kan, sama, ya kan? Cuman ini pengelolaan SDI Rumah Sakit Syariah tentunya lebih unggul daripada hanya sekedar mengikuti pengelolaan yang lewat. Kalau ini bagus, pasti nanti KKS-nya lulus dengan nilai bagus juga, kan seperti itu. Oke, lanjut SSMMI 7, yaitu budaya rumah sakit Islami. Ya, tadi masalah perawat sudah, dokter sudah, sekarang seluruh rumah sakit, budaya kerja rumah sakit. Rumah sakit menerapkan budaya rumah sakit yang Islami. Pasti, apalagi sudah visinya Islami, namanya sudah rumah sakit Islam, ya kan? Pasti ini sudah dilaksanakan gitu loh. Tapi yang namanya standar ya harus dibuktikan gitu loh. Buktinya dengan seperti sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Mukisi bersama DSN MUI. Maksud dan tujuannya, rumah sakit memiliki suatu sistem makna, nilai, dan kepercayaan yang berdasarkan nilai-nilai Islami yang dianut bersama dalam satu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak. Kedua, rumah sakit memiliki budaya organisasi Islami yang memuat minimal dua ini, budaya sholat berjamaah untuk karyawan muslim ya, bukan muslimat ya. Ya, jadi yang diajak jamaah itu yang laki, yang perempuan boleh sholat di masing-masing ruangannya. Jangan dibalik, masjidnya penuh dengan jamaah wanita, yang laki-lakinya sedang menstruasi. Itu malah dibalik. Sehingga setiap hari lihat, loh kok banyak perempuannya? Iya dok, di sini apa namanya karyawannya banyak perempuan. Maka selain sholat berjamaah ini yang harus ada dalam budaya Islami tadi, Mas Dodi, itu adalah berbudaya berbusana Islam. Ya kan? Syukur-syukur kalau budaya berbusana Islami ini sudah menjadi karakter, sudah menjadi nilai tersendiri bagi insan rumah sakit Namira, di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit tetap berbudaya busana Islam. Oke, elemen penilaian SSMM 7. Yang pertama, rumah sakit menyelenggarakan budaya Islami. Dibuktikan dengan regulasinya. Ya kan, kebijakan rumah sakit tentang budaya Islami. Budaya Islami meliputi memuat A dan B. A dan B tadi, A itu adalah budaya sholat berjamaah, budaya berbusana Islam. Dua aja itu dilakukan di rumah sakit syariah, itu akan berdampak sangat dahsyat terhadap budaya-budaya syariah lain. Masya Allah. Itu selalu seperti itu kalau kita menyemangati teman-teman. Bagaimana bisa karyawan muslim yang sudah sholat berjamaah masih melaksanakan sesuatu yang tidak Islami? Itu agak bingung saya menilainya kalau masih ada seperti itu. Gitu. Bertolak belakang. Untuk budaya ini ditekankan betul, budaya sholat berjamaah bagi insan laki-laki dan budaya berbusana Islami untuk seluruh karyawan. Ya, bagaimana saling menjaga bahwa berbusana Islam ini tidak hanya di dalam lingkungan rumah sakit, bagaimana juga di lingkungan luar rumah sakit, karena pegawai atau karyawan rumah sakit syariah itu menjadi contoh teladan. Bagaimana kata orang tadi, katanya kerja di rumah sakit, maaf ya, ini contoh, kerja di rumah sakit Islam Namira, ya kan katanya sudah syariah, tapi pegawainya kalau ke pasar masih belum berbusana Islam. Ketahuan itu, ya kan? Nah makanya itu kan harus ada dalam hati. Nah ini Mas Dodi, ini nggak bisa instan.
ini harus betul-betul kerjasama seluruh yang terkait di dalam, baik manajemen SDI, BIMPROIS, komite medis, ya kan? Jadi harus dikelola dengan baik, bagaimana menjaga budaya ini tetap terimplementasi dengan baik di lingkungan rumah sakit, dan kalau memungkinkan, dan menurut saya sangat memungkinkan, untuk dilakukan di luar rumah sakit. Atau misalnya budaya sholat berjamaah untuk karyawan muslim. Di dalam rumah sakit sudah ada, semua setiap duhur, asar, maghrib, itu penuh masjidnya. Tapi bagaimana perlakuan teman-teman yang karyawan muslim ini di luar rumah sakit? Ya kan, harapannya adalah di luar rumah sakit pun itu berperilaku atau berbudaya Islam. Sehingga betul-betul sudah menjadi menyatulah syariah. Tadi kan mensyariahkan rumah sakit dengan mensyariahkan diri sendiri, itu lebih mudah mensyariahkan rumah sakit. Ya, tetapi kalau kita sudah azam untuk melakukan syariah di rumah sakit, dimulai dari bagaimana mensyariahkan diri sendiri, maka seluruhnya akan memancar. Jadi budaya itu akan memancar, nggak perlu lagi ada promosi-promosi yang wak-wak itu, akan mengalir lah. Ya, akan mengalir rezeki, keberkahan kepada rumah sakit kita. Insya Allah seperti itu. Apalagi cita-citanya akan menjadi rumah sakit syariah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul begitu ya, teman-teman? Betul. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan itu segera terlaksana. Ya kan? Kemudian elemen penilaian yang kedua itu monggo dipersani Mas Dodi ini loh. Ini yang ini ada gerakan sholat berjamaah dan gerakan berbusana Islam. Itu masuk. Kalau di kas tidak ada ini, ditambahi. Jadi dokumen yang di kas itu ditambahin yang semacam ini. Sehingga satu dokumen untuk semuanya. Oke. Ini EP2-nya, implementasi budaya rumah sakit Islami. Ya, ada kalau ini observasi budaya sholat berjamaah dan berbudaya Islam. Jadi sangat tidak mungkin ya kalau observasi seorang asesor datang cuma sehari observasinya, pada saat ada sertifikasi syariah semua berbudaya Islami, semua berduyun-duyun ke masjid. Artinya kan bohong. Setelah ditinggal oleh asesor, balik budayanya, kan bohong. Gimana caranya akan memantul cahaya syariahnya? Kan seperti itu. Dan sekali lagi, Mas Dodi dan kawan-kawan, ini tidak bisa instan, tapi diupayakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oke, 7. Ini contohnya ya, budaya Islaminya di Sultan Agung seperti ini. Ya, gerakan sholat berjamaah, berbusana Islami lengkap, kemudian ada bukti-bukti pengajian rutin, ya kan, bahkan kalau di Sultan Agung sampai ke tingkat hafidz Quran. Bahkan kita tahu ya, direktur utamanya ikut hafidz. Saya juga belum mampu untuk itu. Tapi berusaha untuk ke sana. Ya, maka teman-teman teman-teman yang pemula-pemula itu, pejuang-pejuang syariah di Lombok, ayo kita awali semua hanya untuk mendapat ridha Allah. Bukan karena diperintah oleh direktur, bukan diperintah oleh pemilik, tapi ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Namira, Rumah Sakit Islam Namira, akan menjadi contoh tauladan yang hebat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menjadi rumah sakit syariah yang pertama. Itu asa begitu punya nilai tambah. Oke. Sekarang masuk di SSMMI yang ke-8. Ya. Baik, Pak Dokter, izin break dulu 3 menit, Pak Dokter. Oke. Bisa, Pak Dokter? Kasih. Ya, Pak Dokter. Ya. Baik.